Shalom. Shalom. Selamat pagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Pagi yang begitu indah ini satu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari saatnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya Yesuslah kekuatan kita. Haleluya. Kita menikmati alunan musik sambil kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I sing praise to your name, oh Lord. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praise. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Baik-baik katakan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Oh,
Engkaulah Tuhan yang maha tinggi bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah, sebab Engkaulah yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala kami kembali datang dengan pujian ini, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Mari katakan Kau dimuliakan.
Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan bersyukur. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau, betapa setia kasih setiamu Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kami di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu datang memberikan pemulihan, Engkau selalu datang kepada kami memberkati kami dengan kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita dengan pujian-pujian syukur kami ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, ada satu hal ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pengakuan iman kami Tuhan, yang kami akan ucapkan bersama-sama di dalam pengakuan iman Rasul ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya, lihat muka belakang kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya.
siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita menjadi kuat. Kita mampu, bahkan kita dapat melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena in
kami mengucap syukur dan terima kasih setiap kali kami boleh memuji, memuliakan Engkau dalam pujian dan penyembahan. Hati kami merasa bersyukur, berterima kasih yang tak terhingga karena kebaikan Tuhan yang selalu melampaui segala pengertian. Dan kami boleh alami di dalam saat demi saat, waktu demi waktu teristimewa di saat kami boleh beribadah seperti hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan seluruh hidup ini, khususnya hati dan pikiran, perasaan, keinginan kami, supaya kami boleh menggapai apa yang Kau kehendaki melalui firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kuduskan sepenuhnya Tuhan, supaya kami boleh layak menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu di mezbah Tuhan melalui kotak persembahan yang ada, bahwa mereka telah membawa berkat-berkat Tuhan kembali ke hadirat-Mu sebagai ucapan syukur. Kuduskan, sucikan apa yang telah mereka berbuat ini semata-mata hanya karena kasih Tuhan yang telah mengubahkan hidup untuk bersyukur dan berterima kasih melalui apa yang mereka dapat kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Berkati mereka yang telah memberi dengan sukacita dan sukarela karena mereka mengasihi Engkau dalam hidup pribadi maupun keluarga, bahkan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati persembahan ini, dan juga mereka yang memberikan secara online servis pada saat ini yang ada di rumah. Tuhan berkati semua yang Tuhan Kau telah nyatakan menjadi berkat bagi mereka dan dikembalikan hari ini tidak lain hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, dan sebentar kami siapkan hati untuk terima berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa bagi setiap kami, supaya kami boleh mengalami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini melalui firman-Mu yang akan ditaburkan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Shalom, shalom aleichem. Puji nama Tuhan. Luar biasa hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali kita boleh beribadah, kita tidak boleh terlepas dari apa yang akan disampaikan Tuhan buat kita sebagai firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mungkin agak sedikit terkejut dengan berbagai peristiwa yang terjadi, karena ada hal-hal yang kita tidak pernah prediksi ataupun mungkin pikirkan terdahulu. Ada yang mengejutkan, dan terutama itu berkaitan dengan masalah musibah. Ya, ada Sriwijaya jatuh pesawat yang tidak diduga, tetapi semua itu juga seizin Tuhan. Dan ada orang-orang yang meninggal yang masih muda. Mungkin kita berharap bahwa orang meninggal itu pasti udah usia lanjut, tetapi juga ada yang masih muda dipanggil oleh Tuhan. Apalagi sekarang berbarengan dengan COVID-19 yang masih merajalela, artinya berkecamuk di dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan juga termasuk di dalamnya di kalangan kita. Tapi kita tetap berharap dan bersukacita, kita tetap optimis bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak akan berfokus terhadap hal-hal berita yang buruk, tapi berita yang baik. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu mendatangkan kebaikan bagi siapa yang percaya dan berharap, khususnya bagi orang yang sudah menjadi pilihan dan menjadi tebusan untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara dan saya. Dan saya pikir ini penting karena ini juga bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan menjadi inti dalam kehidupan orang Kristen. Yaitu berbicara tentang kita diciptakan sebagai manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Kita diciptakan sebagai manusia, entah itu orang yang akhirnya mengenal Tuhan dan akhirnya percaya Yesus sebagai juru selamat maupun Tuhannya, dan juga mereka yang tidak mengenal Allah atau orang dikatakan orang fasik begitu, mereka pun sebetulnya diciptakan menurut gambar dan rupa
Allah, saudara. Ada dua hal yang penting hari ini saya ingin sampaikan ketika kita berbicara tentang gambar dan rupa. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara, saya akan pandu sebentar, lihat sebelah kanan. Di sana ada gambar Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada gambar Tuhan Yesus Kristus yang dimahkotai duri, ya. Di dinding itu ada gambar Tuhan. Itu gambar, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar, itu adalah peta ataupun citra ataupun wujud yang harus dicapai. Gambarnya seperti itu, gitu, saudara. Tetapi kita akan menjadi persoalan ketika kita melihat gambar yang seperti apa, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah, itu mereka juga belum tahu seperti apa. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kamu diciptakan menurut gambar Allah, menurut peta Allah. Peta itu gambar. Jadi, nah, saudara-saudara, ini ada perbedaan yang agak sedikit kita perlu pahami dengan baik, bahwa gambar itu adalah model yang harus dicapai. Gambarnya kayak gitu. Ada seorang guru yang memberikan ilustrasi kepada anak, "Nak, kamu coba menggambar seperti apa yang saya kasih contoh ini." Tetapi anak itu coba mulai menggambar. Tetapi setelah dilihat Pak Guru, oh hidungnya kok nggak mancung, nggak sama. Padahal yang dipakai pola itu foto. Kalau foto kan mirip ya dengan orangnya. Dia suruh gambar begitu. Wah, kurang, Nak, saudara. Nah, saudara-saudara, gambar itu menjadi tujuan, objek sasaran orang Kristen untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu gambar, saudara, ya. Gambarnya apa? Dan gambar itu bukan fisik. Bukan fisik, ya. Gambar itu adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh Tuhan melalui saudara dalam hidup, di dalam akhir kehidupan akhirnya, di dalam kehidupan saudara ada di dunia itu seperti apa? Itu gambar. Nah, bagaimana caranya? Saudara harus menyerupai. Saya harus menyerupai, mirip dengan gambar itu. Mengapa Tuhan mau seperti itu? Karena Allah itulah menjadi sumber dari kemiripan manusia. Kita nggak bisa mengatakan Bapak itu mirip seperti saya, nggak bisa. Tapi saya harus mirip seperti Bapak. Saudara harus mirip seperti orang tua. Karena apa? Yang lebih dulu, yang menjadi sumber, yang dimana saudara dan saya berasal, itu adalah orang tua. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ada dua, ya. Walaupun akhirnya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut peta atau gambar dan serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, itu tujuannya untuk menguasai bumi, untuk memelihara bumi, untuk menaklukkan alam semesta ini. Luar biasa, kan? Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen, kalau saudara belajar baik-baik dengan saya hari ini tentang gambar dan rupa ini, tujuan saudara luar biasa. Itu tidak diberikan kepada malaikat, tidak diberikan kepada makhluk lain, binatang dan sebagainya, tapi kepada manusia. Dan manusia itu adalah saudara dan saya. Karena itu Tuhan ingin supaya saudara diciptakan menurut gambar. Ini loh gambarnya kayak gini, kamu bisa capai enggak, saudara? Nah, saudara-saudara, pada waktu zaman Adam kita tidak tahu persis, karena di sana hanya ada pohon pengetahuan jahat dan baik, dan akhirnya ada pohon kehidupan yang akhirnya nggak nyampe, karena pohon pengetahuan jahat dan baik aja dimakan dan akhirnya terlempar. Bagaimana dia sampai kepada pohon kehidupan? Nah, ini saudara, akhirnya saudara sebagai orang Kristen, gambar itu siapa? Gambar itu Yesus Kristus. Gambar itu Yesus Kristus. Walaupun Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara, menciptakan gambarnya itu harus serupa melalui perjuangan hidup. Bagaimana hidup Yesus itu menyenangkan Bapa di surga melalui keserupaannya dengan peta Allah itu sendiri. Ini artinya apa, saudara? Bahwa saudara dan saya hari ini adalah
Gambarnya adalah sudah ada, fotonya sudah ada, imajinasi ataupun polanya sudah ada. Tetapi untuk mencapai seperti Yesus itu saudara diproses, dibentuk. Ini yang penting saudara. Ini yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya sudah ada. Saudara, orang yang bekerja di dalam tailor atau bikin baju pasti pakai pola. Nggak mungkin mau bikin aja langsung dipotong-potong. Ada nggak? Tanya coba sama tukang jahit. Pak, ini mau bikin apa? Mau jas? Mana polanya Pak? Ini polanya ini. Nanti saya potong. Nanti kalau nggak cocok, dia bisa kekecilan, bisa kegedean. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah ada pola hidup ini. Polanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bukan supaya saudara punya hidung mancung seperti Tuhan Yesus. Bukan saudara seperti Yesus dalam hal matanya yang biru kebiru-biruan, yang ganteng, yang punya kumis tebal yang nggak pernah ubanan. Enggak. Saudara, tetapi bagaimana pola itu dinyatakan di dalam manusia batiniahnya, saudara. Manusia batiniahnya, apanya? Mentalnya, pikirannya, apanya? Moralnya. Itu yang saudara dan saya harus gapai setiap saat saudara merenungkan firman Tuhan. Terutama hari ini yang saya ingin sampaikan kebenaran, bagaimana saudara dan saya ingin menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu luar biasa. Supaya saudara menjadi orang yang memerintah di bumi ini. Kapan? Nanti, saudara. Nanti kalau langit baru dan bumi baru. Saudara, sekarang banyak orang kalau Pak Jokowi ini kan senang kalau misalnya kabinetnya kurang baik diganti. Tiap orang mengharapkan dapat telepon ya. Mudah-mudahan aku ditelepon gitu. Karena kalau jadi menteri itu tidak harus menjadi dirjen Bapak Ibu Saudara. Jadi karirnya itu tidak harus menjadi karir yang lewat kurpa gitu, naik jadi kepala kantor, kepala kanwil, jadi dirjen, terus jadi enggak. Saudara, kalau saudara masuk di dunia politik, saudara langsung diangkat jadi menteri bisa. Saudara, artinya apa? Mereka berada di lingkungan orang yang dipercaya untuk memerintah, untuk mengelola kehidupan bangsa yang besar. Nah, saya ini hanya gambaran buat saudara dan saya. Bahwa hidup saudara diproyeksikan untuk menjadi orang yang bisa mengelola alam semesta ini, bumi. Bayangkan supaya, saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Dan semua yang hidup aja dikuasai, apalagi yang mati. Tunduk semua diatur, tetapi gagalnya Adam itulah yang membuat persoalan. Sehingga Tuhan Yesus turun, dan itulah gambar yang sejati. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, gambar berbicara tentang patron, modelnya, ya, representasi. Kalau saudara mau menjadi anak Allah, itu modelnya Tuhan Yesus. Jangan cari model yang lain ya. Apalagi cari foto model ya. Banyak orang yang beridola, wah aku kepengen jadi seperti Coyunggi gitu ya. Mungkin boleh. Saudara mungkin ditanya, idolamu siapa kalau artis? Wah saya si A, ini si B. Kalau pemimpin siapa idolamu? Oh mungkin presiden pertama, presiden kedua. Kalau pengkhotbah siapa idolamu? Oh saya pengkhotbah Billy Graham, mungkin Reinhard Bonnke. Saudara, Tuhan mengajak hari ini untuk berubah. Saudara tidak boleh mengidolakan siapapun kecuali Yesus Kristus. Karena engkau akan menjadi serupa dengan dia kalau saudara tahu bahwa Yesus itu model satu-satunya. Luar biasa saudara. Tinggalkan itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin mencontoh orang yang baik silahkan. Tetapi itu tidak boleh melampaui model saudara untuk mengikut Tuhan. Ya, saudara boleh. Memang kalau kita nggak boleh Pak kalau mencontoh siapa yang baik kita boleh. Tetapi kalau saudara membawa diri ke arah orang itu, saudara menjadi mengkultuskan orang itu. Saudara lari dari tujuan. Saudara bahkan Nabi Musa, Elia, Yohanes Pembaptis pun tidak bisa menjadi model 100%.
sen yang bisa menjadi model peta gambar yang saudara harus gapai, yang harus raih itu adalah seperti Yesus dalam hal apa? Dalam hal mindset, dalam hal pikiran, dalam hal perasaan, dalam hal keinginan, dalam hal sikap, dalam hal perilaku. Saudara. Dan itu punya peluang. Karena apa? Firman Tuhan ada di dalam saudara. Yang kedua, Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Itu kekuatan saudara, dan itu tidak diberikan kepada orang yang nggak menerima Yesus, nggak mungkin. Makanya saudara-saudara di sana dikatakan bahwa orang yang menerima Yesus itu sebetulnya di dalam Roma pasal 8 ayat 29 saya akan bacakan dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya, Tuhan itu memilih saudara di antara orang yang tadinya sudah terbuang. Dipilih saudara. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Orang yang dipilih itu belum tentu berhasil. Jangan suka pede bahwa wah aku dipilih Tuhan, terus ngata-ngatain orang kamu gak dipilih ya. Pantesan kamu gak dijawab doanya. Kamu gak dipilih ya, pantesan berkatmu seret. Bukan saudara, orang yang dipilih itu baru awal dari tindakan Tuhan untuk memanggil orang-orang. Saudara ingat berapa murid Tuhan Yesus? 12, ya kan? 12 ya, kalau salah dikoreksi. Ada 12. Apakah semua 12 menjadi orang yang seperti apa yang diinginkan Tuhan? Tidak, satu gagal karena tidak mau. Tidak mau diproses. Makanya jadi orang Kristen jangan sok pede, percaya diri berlebihan. Aku masuk surga, iya karena anugerah. Tetapi untuk menjadi serupa, ntar dulu. Karena Yudas pun tidak mau menjadi serupa. Saul tidak mau menjadi serupa, dipilih menjadi raja Israel pertama. Gak mau. Jadi ketika saudara dipanggil, saudara harus bersyukur. Saya gak tahu kenapa kok saya dipanggil. Karena Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah tentang panggilan. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih para murid. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ini baru awal saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, dia ditentukannya, direncanakannya. Punya program Allah dalam setiap pribadi. Dalam teknis kehidupan mungkin beda-beda. Ada orang yang jadi pendeta, ada orang yang jadi profesional, ada orang yang menjadi penjual di pasar, ada yang menjadi pengusaha. Itu hanya teknis, tiap orang berbeda. Tapi panggilan untuk menjadi serupa itu harus sama. Amin. Sama. Itu yang gak boleh ditawar. Bukan masalah berkat pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menjadi ukuran. Saudara punya kesaksian, Pak Lukas punya kesaksian, Pak Jerry punya kesaksian yang hebat, yang gak mungkin saya alami, bisa dibagikan untuk kita, tapi tidak harus sama dengan dia pengalaman, tetapi keserupaan, ya pembaharuan hati, pembaharuan pikiran itu harus sama, harus maksudnya mengikuti pola Tuhan Yesus Kristus. Itu sebetulnya kunci kekristenan. Saudara diberkati. Mungkin ada yang dipakai. Ya saya juga senang sekali kalau Bu Ilyas ini kalau nggak salah dipakai ya oleh Tuhan. Dia banyak bersaksi tentang bagaimana dia berdoa. Itu yang didoakan sembuh. Ya, itu karunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karunia orang itu berbeda satu dengan yang lain. Saya tidak dapat karunia itu. Tapi ada saudara lebih dari saya. Bukan berarti saudara lebih dari saya pun lebih dari saudara. Itu hanya dipakai untuk supaya memberkati orang, memberkati dirimu dan engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Yang serupa apa? Cara hidupnya, pikirannya, perasaannya, keinginannya. Ya itu diwujudkan dalam buah roh. Yang dalam Galatia 5 itu 22 dan 23 itu yang harus menjadi tujuan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu yang dari semula dipilih itu seleksi awal, ditentukan, dirancang. Sebab aku terancangan, aku tahu mengenai apa yang ada di dalammu, rancangan ada di dalam dirimu, yaitu damai sejahtera bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi Tuhan itu tahu rencanaan kita. Tapi kalau Tuhan merencanakan seseorang, kan bisa aja meleset, tidak sesuai dengan keinginan.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, menginginkan, nak kamu sekolah musik ya. Padahal anaknya nggak senang, bisa nggak mau musik? Nggak bisa. Padahal bapaknya ngerti kalau kamu punya musik. Wah kamu itu bagus, kamu punya talenta, tapi anaknya nggak senang. Bayangkan coba. Ini saudara yang harus kita tangkap. Makanya gagal. Karena Tuhan sebetulnya memanggil, tahu persis apa yang paling baik buat saudara. Tetapi karena saudara pribadi punya pendapat berbeda, punya kebebasan, saudara bisa berbeda dengan Tuhan. Nah inilah yang dibentuk saudara. Inilah yang diserupakan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, dia punya rancangan supaya serupa seperti Yesus. Ini yang harus saudara dan saya pegang. Keserupaan. Keinginan kita. Perasaan kita. Sikap kita. Tindakan kita. Dan itu harus menjadi kurpa. Bukan kurpa karir. Bukan kurpa karir. Kalau kurpa karir tadi itu, yaitu jadi bawahan, terus jadi atasan menengah, terus atasan puncak. Itu karir di dunia. Tetapi kalau keserupaan harus tetap. Keserupaan dalam hal karakter itu harus naik, saudara. Harus seperti gunung memuncak. Seperti sekarang, mohon maaf, tapi ini buruk ya. Ini kita punya COVID, ini trennya lagi naik ini. Ya, saya lihat ada 14.000 kemarin. Dan di Jakarta itu hampir sekitar 20% ternyata. Ya, 20% penyumbang. Padahal Jawa nggak sampai seperti Jawa Barat, Jawa Timur. Saudara, tetapi ini kan buruk ya maksudnya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti ini. Lah kalau orang Kristen trennya yang buruk itu semakin naik. Ke gereja setahun 2 tahun nggak berubah. Itu kan seperti COVID. Ya, semakin buruk. Nah ini kan gagal. Artinya bukan Tuhan yang gagal, tapi saudara yang tidak. Dan saya tidak mengerti maksud Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini saudara, supaya menjadi supaya anaknya itu menjadi sulung, model. Sulung itu yang pertama. Dalam kata sulung ini menjadi model, menjadi yang pertama, yang perdana, yang ditiru, yang menjadi pemimpin, yang menjadi teladan. Itu yang sulung. Jadi saudara sudah tidak lain lagi aku kepengen ini dah dipakai Tuhan seperti Billy Graham. Enggak. Saudara harus menjadi seperti Yesus dalam keserupaan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makanya di antara banyak saudara menjadi saudara-saudaranya di dalam kehidupan nanti. Dan sekarang sudah dimulai karena itu dipanggil dan setelah itu dibenarkan itu diterima sebagai anak Allah. Ya, diterima dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara serupa dengan Tuhan Yesus itu dimuliakan. Saudara siapa yang nggak mau dimuliakan? Banyak orang yang menilai kemuliaan di dunia ini ya harta. Ya, kemuliaan di dunia ini ya pangkat. Kemuliaan di dunia itu populer. Itu memang orang dunia kita pun juga terbawa. Kepengin, makanya orang tua kan, nak kamu sekolah tinggi ya supaya dihormati orang. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau tujuannya untuk dihormati ya ngapain sih? Buat apa? Itu kemuliaan. Tetapi orang Kristen bukan itu kemuliaannya. Kemuliaannya adalah seperti Yesus alami pada waktu di dunia. Ya, seperti Yesus alami kemuliaannya. Bagaimana dia dimuliakan melalui proses kehidupan yang sungguh-sungguh kadang-kadang secara manusia menyakitkan. Tetapi itu dibalik semua adalah mengikuti kehendak Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga. Yesus mengikuti kehendak Bapa di surga. Dan makanya Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara. Kemarin saya khotbah tentang Ayub ya kalau nggak salah ya. Iya, Ayub saudara. Ayub itu dibombong, tahu dibombong. Bombongnya dibanggakan oleh Allah. Bahwa inilah anakku. Sampai dia diprotes sama si iblis itu. Wah kamu lindungi Tuhan, coba cabut hartanya, cabut anaknya gitu. Coba kasih penyakit, apa dia tetap setia? Ya udahlah kamu yang ngurus, tapi jangan sampai dibunuh ya. Akhirnya dilimpahi dengan segala bala malapetaka. Apa kata Ayub? Tetap aku percaya kepada Tuhan. Inilah anakku yang kukasih. Melalui apa? Melalui proses keserupaan itu proses. Ya, kerupaan itu proses. Bagaimana sikap kita diubahkan. Pikiran kita yang diubahkan. Sebab semua berangkat dari
pikiran. Orang itu nggak ada ujuk-ujuk pergi satu tanpa pikir. Kalau saudara pergi ke pasar, tahu-tahu kepengen beli daging langsung di pasar, nggak mungkin. Pasti di rumah mau beli apa? Daging, beli apa? Bawang, beli apa? Beli semua bumbu dari rumah. Karena ada prinsip mulai dari pikiran. Nah, kalau saudara punya pikiran seperti Kristus, hidup ke depan itu seperti apa? Sesuai dengan tujuan Allah yang memanggil saudara untuk dimuliakan. Saudara dengar khotbah hari ini. Yaitu saudara dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya akhirnya dimuliakan. Bapa yang baik itu selalu mempunyai rencana yang indah dalam hidup anak-anaknya. Dan itulah Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Walaupun saudara menganggapnya, aduh sekarang kok saya lagi sulit. Ya, semua juga sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau secara psikologi orang sulit itu sebenarnya ngelihatannya dari yang lebih sulit. Gitu. Ya, saya masih bisa punya rumah, yang lain nggak punya. Itu karena psikologi ya. Saya masih bisa naik mobil, yang lain naik sepeda motor. Tapi sebetulnya itu juga nggak bagus, nggak perlu lah. Seperti bagi orang Kristen nggak penting ngelihat orang lain. Amin. Lihat Tuhan. Amin. Sekalipun saudara tidak punya apa-apa, tetapi saudara tetap percaya Tuhan menyertai saudara. Dan dibalik semua ke depan saudara akan mendapat kemuliaan kalau saudara serupa dengan Tuhan. Bukan masalah serupa, tahu Tuhan Yesus pada waktu itu naik onta, ayo kita naik onta kayak Tuhan Yesus, gitu enggak kan? Naik keledai gitu, enggak, itu fisik. Saudara, kekristenan tidak mengikuti Yesus secara fisik. Ada orang yang menyerang gini, loh kamu kan orang Kristen, Yesus saya disunat, kenapa kamu enggak disunat? Lah, sunat itu tanda lahiriah. Amin. Manusia batinianya adalah berubah, bertobat, murah hati, rendah hati. Dan itu proses. Bagaimana bergumul untuk hal itu. Bukan masalah disunat, bukan masalah ribut, masalah baptisan, selam atau percik. Bukan, saudara. Bukan masalah perjamuan kudus. Orang kalau perjamuan kudus penuh gereja hanya karena perjamuan kudus punya kekuatan yang mistik. Bukan kayak gitu. Walaupun itu mungkin saudara alami, saya makan roti dan minum, saya imani saya sembuh, silahkan. Tapi bukan itu. Saudara ketika makan dan minum, saudara disatukan dengan Yesus sehingga hidup saudara berubah seperti Yesus hidup. Artinya apa? Yesus memberi darahnya, Yesus memberi dagingnya, saudara memberi hidup kepada orang lain. Itu yang disatukan ininya. Saudara, luar biasa loh firman Tuhan hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ingin kepada kita sekalian, bukan terlalu berat firman Tuhan harus diterima, tapi ini fakta. Dan saudara tetap diberkati kok secara jasmaniah, tetapi bukan tujuan. Jadi yang saudara ikuti dari Tuhan, itu bukan secara fisik. Bukan masalah Yesus disunat. Bukan malah Yesus berdoa di bait Allah. Bukan kayak gitu. Tapi sikapnya, hatinya, pikirannya, keinginannya. Itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa supaya kita benar-benar dipilih, dirancang, dipanggil, dibenarkan, diserupakan. Diserupakan itu proses. Karena apa? Orang itu pribadi. Orang itu beda. Kalau saudara meroses emas untuk menjadi emas, itu cukup saudara masukkan api, dibakar, mereka tidak akan merasa sakit atau enggak kan? Karena emas. Tapi kalau saudara diproses, kira-kira sakit enggak? Sakit. Kadang-kadang saya khotbah aja dianggap menyinggung orang aja, saudara. Khotbahnya kok nyinggung sih, aku enggak mau ke gereja, sakit kan? Padahal itu berbicara tentang kebenaran supaya bertobat. Itu pribadi. Nah karena itu kalau saudara diproses karena saudara pribadi, pasti ada pergolakan. Kenapa sih aku ke gereja kok malah tambah sulit hidup saya? Banyak yang gak seneng. Itu diproses. Karena pribadi. Beda dengan meroses. Kalau besi dipanaskan 500 derajat supaya menjadi pisau yang tajam, mereka gak akan protes. Karena barang mati, saudara pribadi. Dan pribadi saudara sudah, keinginan saudara sudah mulai miring ke dunia. Ini loh berkat yang benar itu kayak dunia ini loh. Nah saudara mau dikembalikan seperti apa yang Tuhan mau, saudara pasti gak rela. Mosok saya gak dihargai, saya di kantor aja yang menghormati saya banyak. Gitu sekarang kok di gereja kayak saya cuma bikin kolekte. Nah ini saudara, jadi saudara diproses seperti Yesus. Ini yang saudara dan saya hari ini saya ingin sampaikan. Supaya saudara kuat ya. Supaya saudara mantap di dalam Tuhan.
Bukan mengabaikan berkat-berkat dunia yang saudara perlukan untuk kontrak, untuk mobil, untuk enggak, tidak pernah. Saudara kalau sungguh-sungguh Tuhan pasti memberkati. Tapi bukan tujuan saudara di situ. Saudara bukan orang dunia. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara akan memerintah seluruh dunia ini bersama dengan Yesus. Kalau saudara serupa dengan Yesus. Saudara, luar biasa loh firman Tuhan. Ini juga membuat saya itu kadang-kadang, saya itu suka kadang-kadang merenungkan dengan sangat dalam ini. Tetapi ini juga perjuangan saya pribadi. Ya melalui keluarga, melalui lingkungan. Bagaimana saya dibentuk sudah. Supaya diserupakan. Kalau sudah diserupakan akhirnya dimuliakan. Kapan? Nanti dong. Kalau saudara sudah lengkap. Kalau saudara sudah utuh. Saudara ini belum utuh. Saudara bagaimana belum utuh? Saudara aja semakin lama semakin tua kok. Semakin sakit-sakit kok, walaupun sakit tidak kita ingin kan siapa sih semakin tua itu semakin sehat. Ayo siapa yang ngacung angkat tangan. Wah saya 80 tahun semakin kuat, saya bisa pegang barbel Pak, 80 kilo pada umur muda bisa. Nggak ada. Karena kita melalui proses harus disempur melalui kematian. Dan saudara nanti dibangkitkan. Jangankan pegang barbel saudara, nanti kalau sudah dibangkitkan. Jangankan pegang barang yang berat. Saudara bisa pergi dari sini ke Amerika dalam 1 detik. Karena saudara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Nah saudara yang ini yang harus. Bukan berarti saudara terus juga. Ya sudahlah kita berserah aja nanti kehendak Tuhan. Enggak, tetap kita gumuli hidup ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau saudara ingin diberkati, saudara minta sama Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Tapi bukan tujuan utama diberkati di dunia ini ya. Tujuan utama adalah diserupakan. Seperti saya akan bacakan 2 Korintus 3 ayat 18 yang berbunyi-bunyi. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Saudara, kalau kita mau melihat Tuhan, itu muka kita nggak terselubung. Karena kita sudah disingkapkan oleh Yesus dan kita diubahkan oleh Tuhan. Melalui hati yang sudah menjadi terang. Nggak ada kegelapan. Kalau kita masih benci, kita melihat Tuhan itu samar-samar. Bukan Tuhannya yang nggak kelihatan, kita sendiri yang terhalang oleh kebencian. Saudara, makanya saudara mungkin nggak pernah menyadari kenapa ya doa saya nggak dijawab. Ya mungkin ada sebabnya. Ya mungkin masih benci sama orang. Nah hidup kita aja nggak pernah benar sama orang lain. Kita minta doa dijawab. Bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus? Kalau saudara benar-benar serupa dengan Yesus. Yesus mengatakan, tidak pernah doaku tidak engkau dengar. Maka aku ingin supaya Lazarus itu bangkit. Bangkit saudara. Karena dia serupa dengan apa yang dikehendaki Bapa. Bangkit saudara, tapi bukan masalah membangkitkan, keserupaannya itu jauh lebih penting. Nah itu saudara, oleh karena itu Bapak saudara dikasih Tuhan, ya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi keserupaan itu, kemuliaan itu semakin berubah. Maksudnya kehidupan kita yang semakin bertumbuh secara rohani itu manusia batin, bukan tubuhnya. Ya jangan. Jadi kita itu nggak bisa menduplikasi, yaitu mencontoh perilaku jasmaniahnya enggak. Makanya di dalam kekristenan liturgi ini itu bebas. Ada ya gereja-gereja ya pakai ini, pakai jas, pakai. Yang penting sopan dan etikanya benar. Tapi tidak harus kayak gini, orang Kristen harus seperti ini, pakai baju kayak ini, enggak. Saudara, tetapi hatinya itu harus berubah. Diserupakan semakin seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena Allah itu roh. Jadi roh mengubahkan roh. Roh mengubahkan roh. Nanti tubuhnya baru mengikuti setelah dibangkitkan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara harus punya kurva. Jadi pulang nanti APR buat jemaat Tuhan kita sekalian. Kalau saudara mengevaluasi diri saudara, jangan mengevaluasi orang lain. Ya, suka kita mengevaluasi orang lain. Nah kamu doa aja nggak pernah dijawab, bagaimana bisa khotbah? Nggak usah lah kayak gitu ya. Evaluasi diri. Lihat diri. Tuhan, aku hari ini mau bertumbuh. Jatuh tapi bangkit lagi. Terus bertumbuh saudara, evaluasi diri. Jangan suka ngevaluasi orang dalam hal rohani ya. Saya tidak melarang saudara menjadi pimpinan di kantor mengevaluasi anak buah, enggak. Evaluasi, kalau dia salah ya tegur. Tapi bukan masalah menghakimi, masalah surga, sesat dan enggak. Karena organisasi berbeda. Tapi Pak Ibu saudara dikasih Tuhan. Makanya kita harus melihat diri kita supaya kemuliaan kita semakin besar. Saudara, ada 3 hal.
Yang hari ini saya akan bagikan secara cepat aja. Bagaimana kalau kita mau menjadi serupa? Itu kiat-kiat praktisnya apa? Pertama, Yesus menjadi model. Saudara nggak boleh mengidolakan lagi kecuali Yesus yang menjadi model hidup saudara. Ya, sekali lagi yang menjadi model hidup saudara hanya Tuhan Yesus. Walaupun pertambahannya, walaupun pertumbuhannya tiap-tiap orang berbeda. Saudara, aku ingin mau seperti engkau. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama dikatakan, ikutlah aku Paulus seperti aku mengikut dia. Jadi Paulus juga meminta kepada jemaatnya di Korintus, ikut aku sebab aku mengikut dia, bukan berhenti. Kalau misalnya aku ngomong ikut aku, karena aku ikut Tuhan. Tapi kalau ikutlah aku berhenti, salah. Kayaknya aku jadi model utama, salah. Karena aku ikut Tuhan. Dalam hal ini dia ikut dalam penderitaannya. Hidup dalam kasih, ya. Hidup dalam kerendahan hati. Nah itu saudara, itu yang pertama. Jadi modelnya hanya satu, Tuhan Yesus. Berdoa tiap hari. Minta Tuhan, aku mau serupa seperti engkau. Supaya kami menjadi anak-anakmu seperti Yesus. Yang kedua, mau belajar saudara. Kadang-kadang orang gak mau belajar. Maunya yang itu aja. Sudahlah, yang penting sudah ke gereja. Yang penting belajar terus. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Belajar itu berarti bertumbuh dong. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Bertumbuh secara rohani. Mungkin kalau dari pelayanan, ya dulu kita bisa berdoa, sekarang bisa. Mungkin ya, bisa jadi WL, bisa jadi pengkhotbah. Mungkin seperti itu ya kalau dalam organisasi. Tapi rohani enggak. Rohani itu yang penting berubah. Cara menyikapi masalah yang menyerang hidup saudara menjadi beban, yang dunia ini menjadi beban di dalam kehidupan saudara, menyikapi harus menjadi seperti Yesus menyikapi dunia ini. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yang punya sikap yang benar. Sikap yang benar. Sikap kita, perbuatan kita itu harus sudah berubah. Karena kita sudah dibenarkan, ditebus menjadi umat kerajaan Allah. Yaitu kerajaan umat buah sulung kalau nggak salah, ada di dalam perjanjian baru di sana dikatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Mari belajar terus. Belajar, jangan gagal kalau saudara, aduh saya kok sekarang kok susah ya kalau nolong orang. Belajar, nanti lama-lama bisa. Saya juga dulu gitu, saya itu cenderung termasuk orang yang agak hitung-hitungan ya. Tapi sekarang setelah ya belajar firman Tuhan, kayaknya sudahlah, saya nggak mau mikir hidupku lagi secara jasmani. Sepanjang cukup makan dan minum, pakaian, yang lainnya bisa kita bagikan untuk orang lain. Gitu loh maksudnya. Itu cara berpikir dulu. Itu belajar, nggak bisa. Karena Tuhan bilang begini, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari pribadi Yesus. Tadi modelnya Yesus, ya kita pelajari dari pribadi. Belajar terus ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mau diproses. Ini yang agak sulit. Mau diproses itu apa? Kadang-kadang Tuhan nggak memberitahu memproses kita. Tahu-tahu kok kita sakit ya. Tuhan kenapa kok sakit? Kok saya kok jadi dipecat ya? Padahal hidup saya ya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok dipecat Tuhan. Lah saudara, pikiran saudara dipecat itu kan seperti segala-galanya. Kok kehilangan yang paling mulia dalam hidup itu secara jasmani. Kok hilang Tuhan, padahal aku cinta dia. Proses. Maka Allah turut bekerja dalam mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ini misterinya. Tetapi saudara harus tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, rencananya adalah untuk memuliakan saudara. Nggak adalah bapak yang paling jahat pun ingin anaknya itu terperosok. Nggak ada. Apalagi bapak di sorga yang mempunyai masa depan buat manusia sebagai biji mata Allah. Itu pasti tidak mungkin dia akan membawa saudara ke dalam binasaan. Kalau toh terjadi saudara mengalami sesuatu akhirnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi sesat, itu bukan keinginan Bapak. Tapi karena saudara meninggalkan Tuhan. Karena saudara menjauhi Tuhan. Karena saudara lebih cinta kepada dunia. Karena kita lebih senang apa yang kita senangi daripada Tuhan senangi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal petunjuk praktis hari ini supaya menjadi seperti Kristus. Kristus adalah contoh, model ya. Sekali Yesus karena model, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi saya ikut Tuhan.
ya, karena Tuhan pasti membawa saya ke surga dalam kemuliaannya. Amin. Yang kedua, belajar, terus belajar ya, belajar Alkitab, belajar hidup, bagaimana menghidupi firman. Setiap hari belajar, ada masalah belajar, menyikapi sudah. Semakin banyak semakin masalah, dunia ini semakin banyak masalah. Belajar terus, kita belajar dari pribadi Yesus yang bagaimana menyikapi masalah. Ya, Matius 11 ayat 29 ya. Yang ketiga, mau diproses sesuai dengan kehendaknya, yaitu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan melalui pembaharuan akal budi, saudara. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan memberkati saudara ketika saudara bertumbuh akhirnya sampai kepada kedewasaan penuh. Saudara jangan menjadi dewasa secara jasmani karena sudah 21 tahun harus menikah, sudah 30 tahun harus punya rumah, 40 tahun harus punya anak dan cucu. Ya itu dunia ya, tetapi saudara secara rohani, aku udah 30 tahun ikut Tuhan, tapi kok hidupku belum berubah. Itu yang harus dievaluasi. Semakin matang, pikirannya semakin jauh dari dunia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah kematangan, kedewasaan sehingga saudara menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Katakan ini dengan sungguh-sungguh. Hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan alat dalam rumahmu. Inilah hidupku, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bentuklah seturut kehendakmu, seturut kehendakmu. Pakailah sesuai dengan rencana, sesuai rencana. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama, memuliakan namamu, memuliakan nama, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana sasaran hidup kami sebagai orang percaya bahwa gambar itu telah Kau nyatakan di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itulah pola hidup tujuan yang kami akan gapai, Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami. Firman-Mu hari ini membawa kami ke sana, tetapi banyak persoalan dalam hidup kami. Dari pribadi kami sendiri kadang-kadang kami tidak mau, tetapi hari ini Tuhan kami mau diserupakan seperti Yesus. Sesuai dengan langkah hidup kami masing-masing dan profesi, pekerjaan dan pelayanan Kau percayakan buat kami. Mungkin kami tidak mempunyai level dan kelas yang sama, tetapi Tuhan akan membawa kami ke sana setiap pribadi dan kami sampai kepada kedewasaan penuh. Tuhan, kami percaya inilah firman-Mu yang hari ini membawa kami kepada kemenangan, mendapat janji dan harapan yang penuh bagi setiap kami, sebab kami adalah anak-anak Allah yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini rindu diberkati melalui keserupaan ini. Mereka pun juga masih butuh berkat dunia yang ada dibutuhkan selama hidup. Dan Tuhan pasti memberikannya. Karena Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka makan, minum, pakaian itu akan ditambahkan buat mereka. Dan itulah Tuhan yang membawa hari ini kami sadar sepenuhnya bahwa bersama dengan Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu secara utuh, Tuhan. Karena itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami selama ini dan berkati mereka yang hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu juga berdoa, mohon berkat-Mu supaya mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dialami Tuhan pulihkan, jamah dan sembuhkan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan tujuannya hanya untuk memuliakan Kau. Mereka yang ada masalah dalam rumah tangga, entah masalah keluarga, sosial, masalah ekonomi rumah tangga, apapun Tuhan, Kau juga menjadi Tuhan atas masalah. Sehingga tuntun dia keluar dari masalah karena Tuhan menyertai mereka dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dan kami sekalian hari ini. Karena Tuhan telah memberkati kami dan kami meresponi firman-Mu untuk kami hidupi. Mulai hari ini ketika kami melangkah keluar dari gereja ini untuk hidup menjadi orang yang diserupakan, diubahkan sesuai dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Berkati kami sekalian. Kami mengucap syukur dan memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sudah diberkati katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan dan mengikuti pengumuman dari multimedia GPI Sigma kita. Gereja akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah gereja dimulai. Jemaat yang datang membawa kendaraan, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan memakai masker dan dalam kondisi sehat. Jemaat dihimbau agar berfellowship tanpa kontak fisik atau salam sehati. Jemaat yang hadir wajib mencuci tangan di tempat yang disiapkan gereja sebelum mengikuti ibadah. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang akan disiapkan di lobi sebelum memasuki ruang ibadah. Petugas ASER akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gereja telah melakukan penataan
kursi dengan jarak aman dan jemaat tidak diperkenankan untuk menggeser, meminta tambahan bangku, atau apapun yang mengubah penataan dalam ruang ibadah. Jemaat diharapkan langsung pulang usai ibadah dan tidak berkerumun di lingkungan gereja. Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Siapkan hati kita dan terimalah berkat. Angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat bersama dengan Tuhan. Kita akan pulang dengan damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang menjadi model contoh kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil, ditentukan dan diserupakan melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang hari ini firman-Nya disampaikan kepada saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.